liputan6.com, Anda sedang menyaksikan wawancara khusus. Saat ini di sebelah saya sudah ada Bapak Thomas Jamaluddin yang merupakan Kepala dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik ya Pak. Saya ingin tanya-tanya banyak nih Pak, bukan sedikit ya Pak ya. Jadi Pak, saya ingin bertanya mengenai tanggal 9 Maret 2016. Nanti saya dengar itu akan ada fenomena astronomi yang terjadi di wilayah Indonesia, ya. Itu adalah gerhana matahari total. Benar nggak nih Pak? Iya, jadi gerhana matahari total itu akan terjadi pagi hari tanggal 9 Maret. Itu saat libur Hari Nyepi. Pada Jadi, pada hari raya Nyepi ya waktu itu. Hari Raya Nyepi iya, memang benar sekali. pada saat bulan baru. Dan pada saat itulah bulan menutup piringan matahari. Dan ini adalah gerhana matahari total pertama yang melintas Indonesia pada abad ke-21 ya Pak ya? Iya, iya. Apa istimewanya gerhana matahari total ini Pak? Nah, gerhana matahari total 9 Maret ini istimewanya karena hanya Indonesia wilayah daratan yang dilalui oleh gerhana matahari ini. Selebihnya itu lautan Pasifik. Tapi sayangnya nih ya sahabat liputan6.com, walaupun hanya Indonesia aja nih yang dilalui, tapi kita nggak bisa menyaksikannya dari seluruh Indonesia. Iya. Karena kalau saya nggak salah Palembang bisa, Balikpapan bisa, Bangka Belitung dan Palu juga bisa ya Pak ya? Iya. Ada wilayah lain lagi nggak Pak? Ya, jadi wilayah yang dilalui oleh bayangan bulan itu hanya wilayah terbatas, lebarnya hanya sekitar 100 sampai dengan 150 km. Itu hanya melalui 11 provinsi. Jadi Bengkulu, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Jadi hanya 11 provinsi itu, selebihnya mengalami gerhana matahari sebagian. Oh, berarti Jakarta, Jawa juga Ya, mengalami seluruh wilayah gerhana matahari Indonesia sebagian. gerhana matahari sebagian. Dan sebenarnya titik mana Pak yang paling tepat untuk menyaksikan gerhana matahari total nih Pak? Dari 11 provinsi yang Bapak sebutkan tadi ya Pak ya? 11 provinsi semuanya berpeluang untuk melihat gerhana matahari. Yang faktor pengganggunya hanya cuaca saja. Ya, tetapi karena ini kejadian pagi hari, peluang untuk cuaca cerah itu terbuka. Jadi banyak wilayah mulai dari Bengkulu sampai dengan Maluku Utara itu berpeluang bisa melihat gerhana matahari total. Gitu. Jadi di daerah tersebut pagi hari kalau di wilayah barat itu sekitar pukul 7.20 waktu Indonesia Barat, wilayah tengah itu sekitar pukul 8.35 waktu Indonesia Tengah, dan di timur itu sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Timur. Wah, sahabat liputan6.com harus catat tuh, terutama yang tinggal di beberapa provinsi yang tadi sudah Bapak sebutkan ya Pak. Ya, jalurnya itu tertentu. Kesempatan untuk menyaksikan gerhana matahari total yang jarang sekali terjadi ya Pak ya. Kalau saya tidak salah pernah terjadi di tahun 83, di tahun 88, dan waktu era saya itu adalah di tahun 95. Di mana waktu itu mama saya bilang, jangan lihat gerhana matahari nanti kamu buta. Benar nggak sih Pak sebenarnya Pak? Gerhana di Indonesia yang paling heboh itu tahun 11 Juni tahun 1983. Waktu itu dapat dikatakan ada pembodohan massal ya. Awas, hati-hati, gerhana matahari ini berbahaya, akan membutakan mata sehingga orang dianjurkan di rumah aja, jangan keluar dan jangan lihat matahari. Bahkan beberapa ada yang terlalu ekstrim sampai jendela-jendela pun ditutup. Seolah-olah matahari itu memancarkan radiasi yang berbahaya. Padahal matahari sama seperti setiap hari kita lihat. Yang membahayakan itu kalau kita tidak berhati-hati melihatnya. Jadi pada saat gerhana sebagian itu secara refleks mata kita itu sudah silau untuk melihat. Sehingga jangan paksakan, apalagi ayo berlomba melihat matahari secara langsung. Itu sangat berbahaya. Nah, pada saat gerhana totalnya di jalur yang terkena gerhana total, itu justru paling bagus melihat langsung. Jangan menggunakan kacamata, jangan menggunakan filter. Berarti intinya aman kalau kita melihat langsung dengan mata telanjang intinya ya Pak? Asal berhati-hati. Karena begini, yang paling riskan itu adalah peralihan dari gerhana total, fase total ke fase sebagian. Saat bulan mulai bergeser, cahaya matahari itu walaupun baru muncul sedikit sudah sangat kuat. Padahal pupil mata kita ketika gelap itu sedang membesar. Sehingga ketika pupil mata sedang besar, cahaya matahari tiba-tiba muncul dan itu sangat kuat, itu yang berpotensi merusak retina. Tetapi kalau hati-hati,
Jadi saat gerhana total itu kita lepas kacamata, kita lepas filter, kita melihat langsung, itu indah sekali coronanya. Tapi jangan terlalu asik, jangan terlalu melihat terus. Bisa sambil nanti siap-siap nih pasang filter atau kacamata matahari untuk mengurangi itu menjelang akhir. Tapi setelah itu gerhana sebagian lagi itu juga sudah terlalu silau. Mata kita tidak sanggup untuk melihat langsung. Jadi pada saat gerhana totalnya itu aman. Jadi ini yang harus disosialisasikan bahwa gerhana matahari itu aman asal kita tahu melihatnya secara aman. Berhati-hati, tidak terlalu asik. Gitu. Saya yakin banget nih, pasti sahabat liputan6.com di rumah atau di mana saja pasti sedang senyum-senyum seperti saya pada saat mendengarkan komentar dari Bapak Thomas barusan, karena selama ini kita tahu bahwa gerhana matahari itu membutakan mata, dan ternyata saya adalah salah satu yang terkena pembodohan masyarakat ya pada saat itu Pak gitu. Tapi sebenarnya gerhana matahari total tersebut bisa dinikmati berapa lama sih Pak waktunya Pak? Ya, gerhana matahari total itu memang bayangan bulannya melintasi daerah itu memang cepat. Hanya sekitar 1,5 menit di wilayah barat Indonesia, kemudian di wilayah timur itu sekitar 3 menit. Oh, lebih lama justru di wilayah timur ya Pak? Karena makin ke arah timur, itu akan makin lama, karena bayangan mataharinya itu akan, bayangan bulan yang menghalangi cahaya matahari, itu lingkarannya akan semakin besar, dan itu menyebabkan lama proses gerhananya itu bertambah. Oh, ternyata seperti itu. Tapi Pak, karena di Jakarta ini pada tanggal 9 Maret nanti kita tidak bisa melihat gerhana matahari total nih ya Pak ya. Saya pengen tahu sebenarnya gimana sih Pak kira-kira kalau misalkan ada gerhana matahari total, apakah cuacanya tiba-tiba gelap gulita di siang bolong di pagi hari gitu Pak? Atau cerah-cerah aja seperti biasa Pak? Iya, untuk di daerah yang dilalui oleh jalur gerhana total, mulai dari Bengkulu sampai dengan Maluku Utara, itu pada saat matahari mulai terbit, kalau di wilayah barat sekitar pukul 7. Nah, pukul 7 itu bulan mulai menutup piringan matahari perlahan, mulai dari bagian atasnya. Kemudian perlahan-perlahan akhirnya kemudian menutup. Nah, pada saat total itu matahari yang tadinya cemerlang itu menjadi gelap. Kemudian yang terlihat di sekitarnya adalah korona. Warnanya indah sekali, dan suasana pada waktu itu seperti malam tetapi tidak terlalu gelap. Jadi masih ada cahaya, kira-kira waktu senja lah. Oh, menjelang senja ternyata. Ya, jadi menjelang gelap malam, jadi masih ada cahaya di ufuk timur karena dari cahaya coronanya, dan ya suasananya itu menjadi mungkin hanya pengalaman sekali seumur hidup. Iya, benar sekali bagi ya, daerah Pak. tersebut. Dan untuk provinsi-provinsi yang tadi disebutkan oleh Bapak Thomas harusnya ditunggu tuh ya Pak ya gitu. Iya. Dan sebenarnya untuk Sumatera Selatan, Bangka Belitung itu tahun 1988 itu 18 Maret sudah mengalami hanya bergeser sedikit wilayahnya. Tapi kalau yang membedakan, kalau itu kan tadi kan cuaca pada saat langit tepatnya pada saat ada gerhana matahari total. Kalau bedanya dengan gerhana matahari sebagian, bagaimana suasananya? Ya, gerhana matahari sebagian itu piringan matahari yang bulat itu tertutup oleh bulan. Jadi pada saat tertentu nanti terlihat seperti sabit saja. Matahari itu seperti sabit, tetapi cuaca masih tetap terang. Oh, hanya tidak seperti pada saat gerhana matahari total ya Pak ya? Tidak seperti gerhana matahari total. Jadi walaupun matahari itu terhalang oleh bulan, tapi karena cahayanya masih kuat, itu siang hari masih cukup terang untuk di wilayah gerhana matahari sebagian. Jadi hanya kalau kita mengamat mataharinya, itu terlihat matahari tidak bulat sempurna, tapi tertutup oleh sebagian aja ya Pak ya, seperti bulan sabit ya Pak? Seperti bulan sabit pada saat puncak gerhananya. Tapi pada saat sebagian ya piringan matahari itu tertutup oleh bulan. Orang-orang dulu menyebutnya ini dimakan oleh raksasa. Nah iya, itu benar banget itu yang Pak. Akhirnya kemudian ada tradisi harus pukul-pukul kentongan, lesung kemudian ya, Pak, ya, lesung juga atau apapun, katanya untuk mengusir
raksasa Benar tersebut. sekali. Nah, Tapi itu kan zaman dulu ya Pak iya. ya. Kalau sekarang kan kalau kekinian udah nggak ada lesung nih Pak. Apakah harus Iya. mukul-mukul panci atau gimana nih Pak tradisi kita sekarang nih Pak? Ya, itu mungkin sebagian sebagai tradisi ya, Iya. sebagai tradisi itu hanya dijadikan sebagai peristiwa budaya saja mungkin. Dan tadi juga Bapak bilang bahwa gerhana matahari total ini hanya di Indonesia saja dan ini tuh menarik perhatian ilmuwan-ilmuwan dunia Pak. Iya. Saya dengar ilmuwan-ilmuwan dunia dan juga turis-turis asing itu akan berdatangan ke Indonesia untuk menyaksikan gerhana matahari total nih Pak. Menurut Bapak sendiri apa sih yang akan diamati oleh para ilmuwan tersebut Pak dan apa arti pentingnya Iya. bagi sains dan juga ilmu Jadi pengetahuan? gerhana ini ada 3 aspek Ya. yang harus kita persiapkan. Bagi para peneliti, para ilmuwan, ini ada kesempatan untuk melakukan penelitian. Ada beberapa aspek baik penelitian terkait dengan fisika mataharinya atau fisika secara umum. Ada juga penelitian terkait dengan dampaknya. Sebut saja terkait dengan penelitian keantarisaan, itu gerhana matahari sering dijadikan pembuktian terhadap teori relativitas Einstein. Bahwa suatu benda itu bisa membelokkan cahaya. Jadi pada saat gerhana matahari, ketika mataharinya ditutup, bintang-bintang di sekitar matahari itu dengan teleskop masih bisa dilihat. Nah, itu posisinya itu akan diukur. Kalau terjadi gerhana matahari, karena cahaya matahari dari bintang itu melalui matahari, itu sedikit dibelokkan. Sehingga posisinya pada saat gerhana itu, posisi bintang akan sedikit bergeser. Nah, itu salah satunya. Nah, selebihnya ada penelitian terkait dengan dampaknya. Karena tiba-tiba gelap, itu beberapa binatang malam, itu walaupun sebentar hanya beberapa menit, menimbulkan gejala perubahan perilaku. Seolah-olah kok tiba-tiba malam gitu. Terutama binatang-binatang malam. Iya, itu sekali. menjadi penelitian. Atau ada juga penelitian terhadap tumbuhan, walaupun hanya beberapa menitnya. Nah, kemudian yang kedua itu aspek edukasi publik. Ya, ini sekaligus menjelaskan khususnya untuk para siswa proses gerhana itu seperti apa, bahwa itu terjadi ketika matahari itu terhalangi oleh bulan. Dan di situ juga ada bagaimana sekarang perhitungan peredaran bulan itu sudah demikian akuratnya. Bagi kalangan tertentu ini bisa digunakan untuk menentukan perhitungan posisi bulan, untuk penentuan awal bulan dan seterusnya, untuk penentuan kalender. Sehingga ini bisa dijadikan juga sebagai membandingkan antara hasil perhitungan dan pengamatan. Dan itu bagian dari edukasi lah untuk siswa-siswa memahami, termasuk juga bagaimana indahnya gerhana tersebut. Corona yang tidak pernah bisa dilihat pada saat itu bisa dilihat. Kemudian yang aspek ketiga adalah aspek pariwisataan. Karena bagaimanapun gerhana ini merupakan fenomena langka. Walaupun setiap tahun ada saja gerhana, tetapi di wilayah yang berbeda-beda. Nah, bagi pemburu gerhana, walaupun jauh, mereka akan diikuti ya Pak ya? Akan diikuti, karena ini pengalaman yang menarik. Apalagi yang belum pernah melihat gerhana. Nah, itu juga menarik. Jadi terkait dengan kedatangan turis, kedatangan ilmuwan, beberapa daerah juga sudah mempersiapkan. Bahkan saya dengar juga sekarang penerbangan sekitar tanggal 19 menaikkan itu harga tiket ya Pak? Sudah susah juga untuk booking. Dan juga hotel-hotel juga sudah banyak yang penuh. Karena di luar negeri, ini gerhana di Indonesia ini ditawarkan itu sebagai promosi wisata itu sejak tahun 2014. Karena sebenarnya apakah gerhana tersebut bisa kita prediksi akan terjadi kapan? Sudah bisa diprediksikan, sehingga bagi perusahaan-perusahaan travel internasional itu sudah merupakan momen khusus ya Pak ya untuk pariwisata. Sudah membuat promosi. Jadi ternyata berkunjung ke Indonesia tanggal 9 Maret, kemudian dengan daya tarik wisata lainnya itu sudah menjual Indonesia di dunia internasional. Tapi tadi Bapak juga sempat membicarakan mengenai perhitungan, mengenai prediksi. Saya ingin tahu Pak, tadi kan Bapak bilang gerhana matahari itu bisa diprediksi. Yang saya tahu 2009 kalau nggak salah ada gerhana matahari cincin, benar nggak Pak? Iya,
Jadi selama 20 tahun sejak awal 2000 ini, itu ada 3 gerhana yang melewati Indonesia. Tahun 2009 itu ada gerhana matahari cincin, kemudian 2016 ini gerhana matahari total, dan nanti tahun 2019 itu gerhana matahari cincin lagi. 3 tahun lagi ya Pak berarti Ya, Pak ya? 3 tahun lagi itu, tapi gerhana matahari cincin ini berbeda dengan gerhana matahari total, tetapi tetap menarik karena piringan matahari itu bagian tengahnya tertutup oleh bulan. Jadi yang terlihat matahari seolah-olah seperti cincin. Berarti gerhana matahari cincin itu 2009 ke 2019. Apakah itu ada 2019. periode khusus untuk gerhana matahari cincin setiap 10 tahun, Pak? Tidak ada periode yang pasti untuk satu daerah tertentu. Karena yang bisa diperhitungkan itu ada periode sekitar 18-19 tahun, tetapi jalurnya berbeda. Nah, ini yang disebut sebagai periode Saros. Tipenya sama, tapi jalurnya berbeda. Nah, kemudian untuk di daerah-daerah tertentu, ini memang langka sekali. Jadi kalau perhitungan kasarnya di satu daerah itu secara rata-rata bisa 300 tahunan. Wow. Nah, tapi yang beruntung seperti Sumatera Selatan dan Bangka, itu kejadian terakhir tahun 1988, itu berulang lagi tahun 2016, jadi hanya sekitar 28 Benar sekali. tahun ya. Wah. Itu. Dan Itu masih beruntung. Di daerah lain mungkin sekitar 300 iya, tahunan sangat susah baru. sekali ya Pak ya pastinya ya Pak ya. Dan kita kembali lagi ke gerhana matahari